Li anna fi yaumil qiyamati, karena sesungguhnya pada hari kiamat itu khamsina mauqifan, ada 50 pos, ada 50 tempat pemberhentian. Jadi kalau kita total tuh semuanya, dari kita bangkit kubur, ya bangkit dari kuburan kita sampai kita dihisab, ya itu totalnya 50 pos. Ya tentunya berarti ada 50 amaliyah, perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ibadah haji, sodako, baca Quran, ya antar sesama baik apa enggak, antar saudara baik apa enggak, antar keluarga dan seterusnya. Totalnya itu 50. Ya, karena setiap pos itu pertanyaannya beda-beda. Nah, gitu ya. Jadi orang pertama kali yang akan menjembatani sirat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kemudian ketika berada di sirat itu Nabi sempat berhenti. Ngapain tuh? Wa yaqulu, Nabi berkata alias berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma salim ummati. Allahumma ya Allah, salim, selamatkanlah ummati, umatku ini. Tuh. Karena nanti yang setelah Nabi Muhammad itu ya kita Pak umatnya. Iya kan kita umat terbaik. Yang jalan duluan Nabi terbaik, yang menjembatani sirat juga umat terbaik gitu. Jadi kalau masuk surga ya masuk duluan, kalau masuk neraka masuk duluan. Nah ini hebatnya Nabi loh. Udah berada di jembatan, udah berada di sirat, masih doain Allahumma salim ummati. Ya Allah selamatkanlah umatku. Tuh. Nah, makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitulah letak nafsi-nafsi itu. Sendiri-sendiri itu ya ketika di hari kiamat di akhirat. Kalau di alam barzah ya belum nafsi-nafsi. Seorang anak masih bisa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Pun sebaliknya orang tua bisa mendoakan anaknya yang sudah wafat lebih dulu. Kenapa? Karena alam barzah, alam kematian, alam kubur itu min alamid dunia, masih kategori alam dunia. Terus kapan hari kiamat tuh? Ya hari kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah dihancurkan, langit dihancurkan, alam semesta dihancurkan, itu baru kiamat. Itu baru hari akhirat. Di situ masing-masing kita bawa badan sendiri-sendiri. Nggak berlaku lagi doa. Siapa yang mau doain? Mati semua. Tapi kalau masih di alam dunia masih terhubung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ifa dan mati ketemu kaf, ifanya abad, contoh ke ang. Yang kanat, yang udah bisa hamas kasih hamas tanya. Kanat illa soy, soalnya yang udah bisa taswir dimonyongin. Soy hatau, masukin idgham diguna. Soy hatau wahidatan, idfa ausat antara an sama ang, tanwin ketemu fa. Wahidatan fa'idahum. Naik apa? 1, 2, 3. In kanat illa
jami'ul, masukin idgham bila guna, domatain ketemu lam, jami'ul ladaina muh, haknya tipisin, muhbo, bonya gembungin, muhborun. Apa? 1, 2, 3. Fa'idahum jami'ul ladaina muhborun. Falyawma la zonya jangan lupa monyongin zo, azim, azim. Tuzlamu nafsu, ikhfa lagi, domatain ketemu shin. Nafsu syai, sin yang pertama tipis, ujung lidah taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah. Shin yang kedua tebal, nafsun syai'au, jadi beda. Sin tipis adanya di bawah ujung lidahnya, shin tebal adanya di atas ujung lidahnya. Nafsun syai'au, masukin idgham diguna. Syai'au wala tujzaun. Apa? 1, 2, 3. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'au wala tujzaun. Mundur ya. Wala tujzauna illa ma kuntum faqrab, nun matik ketemu ta, condong ke an, kuntum ta'malun. Apa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Diulang tawat. Nafas 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nafas 1, 2, 3. In kanat illa syai'atan wahidatan fa'idahum. Oh, mundur. Apa? 1, 2, 3. Fa'idahum jami'ul ladaina muhborun. Apa? 1, 2, 3. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wala tujzaun. Mundur. Apa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa yaumul qiyamati, dan adapun hari kiamat itu, yaumun adalah hari, wahidun yang satu. Jadi hari kiamat itu cuma satu hari. Lakin tetapinya, tuluhu lamanya dia, lamanya hari kiamat, mikdaru alfi sanatin, kira-kira seperti 1000 tahun. Bi'antibari hadhil mawaqifi, dengan adanya gambaran berbagai tempat pemberhentian di dalamnya. Nah, yang kemarin kita bahas ya, dari kita bangkit kubur aja itu ada berbagai pos pemberhentian ya. Lalu kemudian kita masuk ke mizan, penimbangan amal. Kemudian kita masuk pada hisab, itu pun ada pos-posnya, ada tempat pemberhentiannya.
Untuk apa tuh gunanya pos tadi, tempat pemberhentian tadi? Tidak lain yaitu untuk menanyakan tentang kehidupan kita selama di dunia. Ya, ibadah kita gimana? Jalan nggak? Ya, sholat kita, ngaji kita, ya, semuanya ditanyain. Li'anna fi yaumil qiyamati, karena sesungguhnya pada hari kiamat itu khamsina mauqifan, ada 50 pos, ada 50 tempat pemberhentian. Jadi kalau kita total tuh semuanya, dari kita bangkit kubur, ya, bangkit dari kuburan kita sampai kita dihisab, ya, itu totalnya 50 pos. Ya, tentunya berarti ada 50 amaliyah, perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, sholat, ya zakat, ya puasa, ibadah haji, sodako, baca Quran, ya, antar sesama baik apa enggak, antar saudara baik apa enggak, antar keluarga dan seterusnya. Totalnya itu 50. Ya, karena setiap pos itu pertanyaannya beda-beda. Nah, gitu ya. Fayam kusu, maka berdiam dirilah al makhluku, makhluk, ya kita manusia maksudnya, dan bangsa jin yang kena khitab ibadah, fi kulli mauqifin, pada setiap pos pemberhentian tadi, miqdaro alfi sanatin, kurang lebih sekitar 1000 tahun. Fa awaluman, dan adapun orang yang pertama, yamuru, yang melewati, ala sirati, di atas jembatan. Ada yang nyebut sirotol mustaqim, ya terserah lah. Ya kalau saya sendiri nggak berani nyebut sirotol mustaqim, ya sirot gitu aja. Sirot ya artinya jembatan. Kalau mustaqim lurus, emang benar. Ya, kemarin yang kita bahas nih ya, ada jembatan yang lurus, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun datar. Nah itu sirot ya. Tapi ada yang menamakan sirotol mustaqim, terserah lah ya. Sirot itu jembatan yang membentang, ya, di hari kiamat nanti yang harus kita lalui. Yang mana jembatan tersebut berada di punggungnya neraka. Adapun orang yang pertama yang melewati, yaitu Muhammadun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang pertama kali yang akan menjembatani sirat itu adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya dong kan, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, ya, Nabi yang paling utama, ya, Khairul Mursalin, sebaik-baiknya utusan. Ya tentunya yang terbaik itu adalah yang pertama. Fayakifu, maka berhentilah beliau inda sirati, di dekat sirat. Nah, Nabi kemudian ketika berada di sirat itu, Nabi sempat berhenti. Ngapain tuh? Wa yaqulu, Nabi berkata alias berdoa. Doain Nabi itu. Apa doanya Nabi? Allahumma salim ummati. Allahumma, ya Allah, salim, selamatkanlah ummati, umatku ini. Tuh. Karena nanti yang setelah Nabi Muhammad itu, ya kita Pak umatnya. Iya kan, kita umat terbaik. Yang jalan duluan Nabi terbaik, yang menjembatani sirat juga umat terbaik. Gitu. Jadi kalau masuk surga ya masuk duluan, kalau masuk neraka masuk duluan. Nah ini hebatnya Nabi. Udah berada di jembatan, udah berada di sirat, masih ngucap, masih ngedoain Allahumma salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Tuh. Padahal kemarin kita bahas ya, orang itu gak akan ingat siapapun ketika berada di beberapa titik. Di antaranya ya ini sirat. Ya. Ketika berada di hari kiamat, orang itu gak ingat di beberapa titik. Ya di antaranya kemarin disebutin, satu ketika dihisab, ketika di tempat pertimbangan amal. Ya, terus yang kedua ya di sirat ini. Kalau nanti di padang mahsyar nggak disebutin di kitab tafsir Yasin. Makanya ada kemungkinan di padang mahsyar kita bakal ingat sama anak cucu kita. Iya, kita bakal ingat sama keluarga kita, ingat sama istri kita. Dan bisa dimungkinkan juga nanti di padang mahsyar kita ketemu. Gitu. Tapi setelah itu orang nggak ingat lagi Pak dengan anak cucunya, dengan keluarganya, nafsi-nafsi. Nah makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitulah letak nafsi-nafsi itu sendiri-sendiri itu ya ketika di hari kiamat, di akhirat. Kalau di alam barzah ya belum nafsi-nafsi.
seorang anak masih bisa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Pun sebaliknya, orang tua bisa mendoakan anaknya yang sudah wafat lebih dulu. Kenapa? Karena alam barzah, alam maut, ya, alam kematian, alam kubur itu min alamid dunia, masih kategori alam dunia. Terus kapan hari kiamat tuh? Ya, hari kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah dihancurkan, langit dihancurkan, alam semesta dihancurkan, itu baru kiamat, itu baru hari akhirat. Di sini masing-masing kita bawa badan sendiri-sendiri, nggak berlaku lagi doa. Siapa yang mau doain? Mati semua. Tapi kalau masih di alam dunia, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah masih terhubung. Murid terhubung sama gurunya, guru terhubung sama muridnya, orang tua terhubung sama anaknya, anak terhubung sama orang tuanya, istri terhubung sama suaminya, suami terhubung sama istrinya, dan seterusnya, gitu ya. Kalau masih di alam barzah, karena alam barzah adalah bagian dari alam dunia. Nah, Nabi kemudian doain tuh, ya, umatnya. Lalu fatamuru, maka lewatlah annasu manusia ala sirati, di atas sirat tadi, wataji'u, dan kemudian datanglah al malaikatu, para malaikat, birroyati, dengan panji, wal liwa'i, dan bendera. Oh, malaikat datang Pak, ngelihat Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad ya kan, Sayyidul Anbiya, Khairul Mursalin, udah siap-siap menjembatani sirat. Malaikat bawa panji, bawa bendera, ya. Wayuto, dan kemudian diberikanlah liwa tadi, bendera tadi, panji tadi, Muhammadun, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bentuk apa? Liwa alhamdi, dengan bentuk bendera pujian. Wah, Nabi bawa bendera Pak. Nah, makanya kalau dulu waktu kita masih kecil ya, dalam tanda kutip didongengin sama guru-guru kita, nanti di sana kita di bawah bendera Nabi Muhammad. Itu ada dasarnya, bukan sembarangan cerita. Nah, dasarnya dari mana? Salah satunya dari kitab tafsir Yasin. Dulu kita nggak tahu dalilnya, sekarang tahu dalilnya. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, kalau dulu kan cerita doang, kita nggak tahu tuh guru kita bener apa kagak, ya kan? Yang namanya murid ya manut aja udah. Nah, sekarang tahu dalilnya. Oh, ternyata salah satunya berada dalam kitab tafsir Yasin karya Syekh Hamami Zada. Ya, itu bolak-balik saya sampaikan, pentingnya ngaji itu seperti itu Pak. Jadi harus diupdate. Dulu kita tahu doa iftitah, tahu Allahu Akbar kabiro, Allah mah baik-baik ini. Lah sumbernya dari mana? Nah, kagak tahu. Oh, guru kita ngajarin begitu. Ketika kita ngaji, oh ternyata ada di kitab Fathul Qorib, oh ternyata ada kitab Takrib, oh ada kitab Safinatun Najah, oh ada kitab Durusul Fikih, ya, kitab Fathul Mu'in, macam-macam. Oh, sumbernya ternyata dari situ. Jadi ibadah itu kalau pengen maksimal, pengen bertambah kualitasnya, tentunya harus berdasarkan ilmu, termasuk masalah tauhid. Dulu kita cuma tahu sejarahnya doang, kita tahu ceritanya doang, dalam tanda kutip seperti dongeng. Nah, sekarang kita tahu dalilnya. Oh, ternyata ada memang keterangan ulama yang menyatakan seperti itu. Ya tentunya ulama kan gak mungkin ngarang Pak, ada sumbernya tentunya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Jadi jangan dikira kalau kita ngikutin ulama terus kita nggak ngikutin Quran hadis. Kan orang zaman sekarang begitu. Wah, itu bid'ah, ikutin Al-Quran dan hadis. Emang kita kalau ngikutin ulama nggak ikutin Quran hadis? Ya, kita ngikutin ulama, ulama itu juga bersumber dari Quran hadis. Nah kan Quran hadis itu saya bolak-balik nyontohin ya, itu ibarat sumur. Ya. Nah, ulama itu seperti ember yang kita kerek tuh. Nah, timbanya. Nah, kita tuh tinggal manfaatin, nyiapin ember atau nyiapin gayung. Kita pakai buat minum, kita pakai buat mandi. Ya. Ulama itu yang ngerek tuh dari sumur. Sumurnya itu Al-Quran, hadis. Kenapa? Karena sumber pengetahuan di situ, sumber syariat di situ, sumber ilmu di situ. Bisa nggak kita langsung Quran hadis? Ya bisa aja. Kita nyemplung langsung ke sumur. Kalau bisa balik. Masalahnya nggak semua orang punya kemampuan berenang. Masalahnya nggak semua orang punya kemampuan untuk memanjat. Lah kalau dia main nyemplung ke sumur, kagak bisa balik, kagak bisa manjat, kagak bisa berenang, mati. Ibaratnya seperti itu, ya. Nggak lewat ulama langsung belajarin Quran, belajar hadis. Iya kalau dia punya kemampuan.
Padahal untuk memahami Quran dan hadis itu butuh bahasa Arab, butuh balaghah, butuh kinayah, butuh mantek, butuh bayan, bade, usul fikih, ma'ani, macam-macam ilmu pengetahuan untuk memahami Quran dan hadis. Nah kita dengar ilmunya ini belum pernah. Nah itu bisa edan. Coba-coba belajarin Quran hadis langsung tanpa melalui ulama. Ya akhirnya jadi kita mati ibaratnya gitu. Iya, orang butuh beberapa fan ilmu di dalam mempelajari hal tersebut. Nabi Muhammad bawa bendera, Pak, nyiapin bendera. Ya tentunya ini kan kiasan. Nabi Muhammad diberikan bendera. Ya seperti apa bentuk benderanya wallahu alam. Ya diberi panji, diberi bendera. Yang mana tuluhu panjangnya bendera tadi masiratu alfi sanatin, kira-kira perjalanan 1000 tahun. Tuh, gedenya semuanya itu. Ya. Kalah bendera partai pokoknya. Iya. Makanya kalau mau selamat jangan berdiri di bawah bendera partai, ya. Jangan berada di bendera ormas. Mau selamat, ya beradalah di bawah benderanya Nabi Muhammad. Caranya gimana? Ya masuk musola, masuk masjid. Ngakunya pengen dapat bendera Nabi Muhammad tapi kagak masuk musola, kagak masuk masjid, gimana ceritanya? Ya. Wa alaihi, dan padanya, pada bendera tadi itu maktubun tertulis salah satu astorin, tertulis dengan 3 baris. Ada 3 baris tulisan yang tertulis dalam panjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bendera kanjeng Nabi tertulis al awalu, adapun yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wasani, dan adapun tulisan atau baris yang kedua tertulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wasalisu, dan adapun baris ketiganya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Loh, kok tulisannya tauhid bukan kalimat syahadat? Ya, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid. Kok bukan kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat tauhid itu adalah kalimat yang paling kokoh, ya, kalimat yang paling teguh, kalimat yang paling kuat. Sementara asyhadu alla ilaha illallah, kalimat syahadatain, itu juga bagus kalau dari sisi bagusnya. Tapi ketika orang mengucapkan syahadat bisa punya 2 kemungkinan. Bisa benar dia bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, atau juga dia bisa berdusta, dia bisa berbohong. Iya, munafik. Kalau orang ucap syahadat. Zaman akhir lebih parah. Syahadat cuma dipakai buat kawin. Ya, mentang-mentang pacarnya muslim, dia bukan orang Islam, ya pengen nikah, disyaratin sama keluarganya harus masuk Islam. Akhirnya dia syahadat ya pura-pura. Kan banyak. Udah nikah balik lagi dia ke agamanya. Kurang ajar. Nah, itu syahadat, ya. Memang bagus dari sisi kalimat, ya bagus. Kalimat thayyibah sama seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi secara nilai itu beda. Ya, kalau kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, itu nggak ada dusta, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nggak penting manusia tuh. Mau siapapun dia, ketika mengucap la ilaha illallah, maka langsung tertuju kepada Allahnya. Jadi itu orang mau bohong apa enggak, itu pencuri atau bukan, itu orang sholat atau enggak, itu orang ahli ibadah atau bukan, ketika dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka itu adalah sefakta-faktanya yang aslinya. Jadi Allah ya memang Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun itu yang mengucap adalah orang jahat, walaupun yang mengucap bukan ahli ibadah, walaupun yang mengucap ular, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nilainya tinggi. Ya, beda sama syahadu tadi, ya. Makanya sampai di azan saja, Pak, kalau Bapak perhatiin, ya, azan dan qomat itu memang kita diawali pakai asyhadu alla dulu, tapi diakhiri pakai la ilaha illallah. Kan kalau azan tuh ya, asyhadu alla ilaha illallah, gitu 2 kali.
Asyhadu an la ilaha illallah. Sama kayak komat. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Tapi untuk di akhirnya nggak pakai asyhadu, langsung tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Makanya jangan sembarangan ngucap kalimat tauhid. Bapak kalau tahlilan ya, la ilaha illallahnya tancepin benar-benar dalam hati. Ya. Dan nggak mungkin orang tahlilan masuk neraka. Kan banyak lagi itu. Mau tahlilan bid'ah. Masa tahlilan dan tahlil itu mengucap la ilaha illallah. Masa bid'ah? Acaranya bener bid'ah, kumpul-kumpulnya seperti itu, kasih makan. Tapi apakah itu jelek? Kagak. Lah kan itu sama aja sodako, silaturahim. Ya. Kalau emang kita nggak suka sama acaranya, ya udah nggak usah ikut gitu aja. Nggak usah pakai ngecap bid'ah masuk neraka. Karena mustahil orang ngucap la ilaha illallah itu justru menguatkan iman dia. Justru dengan lafaz la ilaha illallah memperbaharui iman dia. Justru dengan la ilaha illallah memantapkan keyakinan dia kepada Allah. Bahkan dengan la ilaha illallah juga orang nanti bakal masuk surga. Kuncinya surga miftahul jannah la ilaha. Jadi nggak mungkin orang tahlilan masuk neraka. Itu kan kalau kita terjemahin orang baca la ilaha illallah masuk neraka, nggak mungkin. Dari situ aja udah sesat pikir sebetulnya. Ya, nah itu bendera yang tertulis ya. Ada kalimat juga la ilaha. Jadi ini 3 kalimat yang luar biasa. Bismillah tentunya mengagungkan Allah, alhamdulillah memuji Allah, la ilaha illallah mentauhidkan Allah. Wa yaqumu lalu berdirilah Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtahu di bawahnya. Ya di bawah bendera tersebut siap-siap beliau. Wa yajtami'u dan berkumpullah. Siapa yang kumpul? Al-anbiya'u para nabi, wal ulama'u dan para ulama, was-solihuna dan orang-orang soleh, wasyuhada'u dan orang-orang yang mati syahid, was-sadiquna dan juga orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, tahtahu di bawahnya. Tuh Nabi Pak jadi jenderal ya, para nabi bersama beliau, para ulama bersama beliau, orang-orang soleh, orang yang mati syahid ya, orang-orang yang benar ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Kama ruwiya sebagaimana diriwayatkan anin Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Adam sesungguhnya kanjeng Nabi Adam alaihi salam, waman dan orang dunahu sesudahnya ya, maksudnya generasi setelah Nabi Adam itu tahta liwa'i akan berada di bawah liwaku, di bawah panjiku. Summa taji'u kemudian datanglah al malaikatu para malaikat bil hulali dengan membawa pakaian yang mewah, pakaian yang indah ya, kalau bahasa kita pakaian kerajaan, pakaian kebesaran, wal buroki dan burok, wataji dan juga mahkota, wayunaduna lalu berserulah mereka tuh para malaikat, aina sabiqunal awalun, manakah orang-orang yang awal kali mengikuti nabi kalian ini. Fayaqulu maka berkatalah Abu Bakrin sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, labbaik saya menerima panggilan engkau wahai malaikat. Jadi labbaik itu artinya saya memenuhi atau saya menerima panggilan engkau. Jadi pertama kali yang ngomong itu adalah sahabat Abu Bakar ya. Labbaik ya malaikat, ya saya datang, saya memenuhi panggilan engkau. Wa yu'tuna maka memberikan tuh para malaikat lahu kepada Sayyidina Abu Bakar tilkar rayata bendera tersebut. Fayajtami'u maka berkumpullah tahtaha di bawahnya. Siapa yang berkumpul? Ini golongan pertama nih Pak ya. Al muhajiruna yaitu orang-orang muhajirin, orang yang hijrah ya. As-siddiquna yang benar-benar mereka itu semua. Ini ulama menafsirkan dua. Yang pertama hijrah yaitu secara spesifik waktu Nabi ya, kaum muhajirin alias penduduk Mekah yang sudah masuk Islam yang hijrah ke Madinah ya. Penafsiran yang kedua ulama menafsirkan secara umum ya, yaitu mereka-mereka yang hijrah dari keburukan menuju kebaikan.
Jadi sekalipun dia tidak berada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut nanti akan masuk golongan liwanya, benderanya sahabat Abu Bakar. Jadi gampangnya Nabi Muhammad tuh punya bendera besarnya, Pak. Nah, bendera kecil-kecilnya nih dikasih kepada orang-orang pilihan. Nah, yang pertama dikasih kepada sahabat Abu Bakar. Berdirilah bersama sahabat Abu Bakar orang-orang yang hijrah karena Allah. Ya, orang-orang yang berpindah karena Allah. Bahkan ulama-ulama itu memberikan juga tafsiran, termasuk di dalamnya adalah mereka-mereka yang mu'alaf, yang masuk Islam. Ya, ketika dulunya dia kafir, dia masuk Islam. Orang yang seperti itu termasuk orang yang hijrah. Wa yadkhuluna, dan masuklah mereka al-jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersamanya. Oh, bareng-bareng sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam surga. Ya, hebatnya nih. Kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama, Pak? Wow, jelas ya. Nabi dalam suatu sabdanya beliau bilang, umat Islam, Pak, kalau ditimbang imannya sama Abu Bakar itu cuma secuil. Jadi iman yang paling hebat itu adalah imannya sahabat Abu Bakar. Ya gimana enggak? Ya, beliau termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Tentunya yang pertama sekali adalah Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi, itu jelas ya. Tapi kalau bicara orang lain, itu maka adalah sahabat Abu Bakar. Siapa yang bela-belain bersama Nabi itu? Hijrah tuh, yaitu sahabat Abu Bakar. Sampai ngumpet tuh ya di Gua Sur ya, sampai ngumpet di Gua Sur tuh. Bayangin coba. Ya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Itu sahabat nggak percaya, Pak. Bahkan itu diprovokatorin sama Abu Lahab, sama Abu Jahal, yang masih keluarganya sendiri sebetulnya. Ya. Nabi Muhammad itu kan peristiwa Isra Mi'raj setelah wafatnya dua orang kesayangan beliau, Sayyidah Khadijah istri beliau, dan kedua Abu Thalib paman beliau. Yang mana dua-duanya ini backingannya Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah backingan secara materi, ya. Abu Thalib pamannya Nabi backingan secara pengaruh moral, ya. Jadi orang tuh nggak berani sama Nabi Muhammad, sungkan sama Nabi, walaupun Nabi Muhammad dimusuhin orang kafir, tapi nggak berani karena dua orang ini. Ya. Itu keduanya wafat di tahun ke-9 kenabian, atau dalam riwayat lain 10 tahun kenabian, pokoknya 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, itu ditinggal Nabi Muhammad SAW oleh kedua orang yang sangat sayang pada beliau. Bayangin, orang ditinggal sama istri, ditinggalin sama paman yang rawat beliau dari kecil. Tiba-tiba ngomong, saya baru aja berangkat ke langit. Coba bayangin, saya baru aja berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saya berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Lalu kemudian saya naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Diceritain kepada orang-orang. Abu Jahal, Abu Lahab terus bilang, tuh lihat Muhammad, baru ditinggal istrinya sama pamannya udah gila. Dan sahabat saat itu dalam tanda kutip ada, Pak, yang beberapa murtad. Wih, jangan-jangan Nabi gue udah gila nih, baru tinggal bininya, baru ditinggal pamannya, jangan-jangan dia gila. Diprovokasi semuanya, termasuk sahabat Abu Bakar. Abu Bakar udah tinggalin Muhammad. Masa? Mana ada orang berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik sampai ke langit cuma semalaman doang. Orang, Pak, berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu kalau naik kuda paling cepat itu 6 bulan, Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah Masjidil Haram ke Masjid Nabawi aja bisa 1 bulan lebih kalau naik kuda, apalagi ke Masjidil Aqsa jauh lagi. Itu 5 kali lipatnya Pulau Jawa ibaratnya. Bayangin. Apa kata sahabat Abu Bakar? Nih hebatnya jawaban sahabat Abu Bakar. Pas dibilangin Muhammad tuh udah gila, udah gak usah diikutin, masa dia ngaku berangkat ke Sidratul Muntaha, ke langit segala, udah gila gak usah diikutin. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bilang seperti itu, kalau Nabi saya yang ngomong seperti itu, lebih dari itu saja saya percaya. Yang lebih dari itu, kalau Nabi saya yang ngomong, saya percaya. Itu mah kecil segitu. Yang lebih dari itu, tapi dia yang ngomong, saya percaya. Hebat iman Abu Bakar. Di saat orang lain agak ragu-ragu dengan ucapan Nabi. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, wah ini sih lebih gila dari Muhammad.
Orang percaya semua. Tuh hebatnya sama Abu Bakar. Termasuk ketika beliau di perang Badar, Pak. Di perang Badar Nabi itu cuma bawa pasukan 313 loh. Walaupun saat itu umat Islam udah mulai banyak sebetulnya. Cuman ketika Nabi mau berangkat ke perang Badar, ini sahabat di belakang gak ada yang berani. Ya Rasul, ini beneran kita perang? Iya, orang disuruh Allah. Nabi Muhammad bilang, dengan kalian atau tanpa kalian saya tetap perang, karena ini adalah perintah Allah. Padahal saat itu sejarah mengatakan umat Islam belum punya kekuatan perang, Pak. Pedang aja cuma 13 biji, pedang 13 biji. Perisai cuma punya 4, kuda cuma punya 3. Mau perang orangnya 313 pasukannya. Siapa yang pertama kali bilang saya akan ikut Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar lagi. Tuh hebatnya imannya Sayyidina Abu Bakar. Makanya pertama kali orang yang membawa bendera tadi adalah sahabat Abu Bakar. Sumayatuna, kemudian didatangkan lagi oleh malaikat biroyatin dengan liwat, dengan panji, dengan bendera, wayunaduna, dan kemudian memanggillah tuh para malaikat, ainal ladina yansuruna dinal Islam. Malaikat ngomong, siapa di antara kalian yang suka nolong agama Islam? Fayaqulu, maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, labbaik, saya memenuhi panggilan engkau malaikat. Fayutuna, maka diberikanlah lahu kepadanya tilkar royati, bendera tersebut. Fayajtami'u, maka kumpul tahta tilkar royati, di bawah bendera panji tersebut. Siapa yang kumpul? Yaitu al-adiluna, orang-orang yang adil, wal amiruna, dan orang-orang yang memerintahkan, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan kebaikan, wan nahuna, dan juga mencegah, melarang, anil munkari, dari perbuatan munkar. Wa yadkhuluna, lalu kemudian masuklah mereka semua al jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersama sahabat Sayyidina Umar. Tuh, mereka kemudian masuk dengan Sayyidina Umar. Iya, termasuk Sayyidina Umar juga afdhalus sahabah, ya. Sahabat yang paling afdal setelah sahabat Abu Bakar. Sayyidina Umar itu masuk Islam orang ke-40, Pak. Ya, orang ke-40 di kota Mekah yang masuk Islam. Uniknya Sayyidina Umar itu awalnya tuh benci banget sama Nabi Muhammad. Benci banget. Walaupun Nabi kemudian doa, ya Allah, kuatkanlah Islam, akwil Islam di Umaraini, dengan 2 Umar. Ya, karena saat itu yang paling top ada 2 Umar. Yang pertama ini Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Karena saking bodohnya nyembah berhala jadi Tuhan, disebutlah Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nama aslinya mah Umar bin Hisham, tapi dia tokoh, Pak, tokoh, bahkan presidennya Mekah. Makanya Nabi doa, ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara 2 Umar ini. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ini tukang gelut, kalau bahasa kita tuh MMA, dia jagoan bayaran, dan bayarannya ya itu gede, Pak. Bayarnya kalau zaman dulu ya itu dinar-dinaran, 50 dinar, 100 dinar. 1 dinar aja udah ketahuan 6 juta, kali 100 dinar berapa itu? Itu sekali bayaran Sayyidina Umar, dan bertandingnya di depan Ka'bah. Tandingnya depan Ka'bah, bayangin. Ya sejahiliyah itulah saat itu ya, bangsa Arab. Nah, itu suatu ketika Sayyidina Umar tahu banyak orang-orang mulai masuk Islam. 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya, termasuk adiknya sendiri, namanya Fatimah, masuk Islam. Nah, ketika habis berantem gulat di depan Ka'bah, orang ngomong, Umar, kamu jangan menghina saya yang masuk agamanya Muhammad, jangan menghina saya yang ngikutin Nabi. Adikmu sendiri udah masuk Islam duluan. Wah, kaget Sayyidina Umar, kaget, Pak. Pulang dia ke rumah, kebetulan Fatimah adiknya Sayyidina Umar ini lagi belajar Quran. Ya, Quran kalau zaman dulu tuh ditulis ayat-ayat, kan belum jadi Quran kayak sekarang. Lagi diajarin Quran sama utusan Kanjeng Nabi. Ya. Maka kemudian ketika suara Umar dari jauh kedengeran, Fatimah, gitu kan. Akhirnya sahabat Nabi yang ngajarin Fatimah dan suaminya, ya, bersama suaminya, itu kemudian si orang ini ngumpet supaya nggak ketahuan Sayyidina Umar masuk dia. Dipegang tuh buru-buru, dipeluk sama Fatimah.
ya, tulisan kertas lembaran yang berisi ayat Quran. Bayangin Pak, melajarin satu ayat Quran aja itu sampai segitunya. Dan sebuah riwayat Quran tersebut surat Toha, ya. Maka kemudian dipegang erat-erat sama Sayyidah Fatimah tadi, adiknya Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar masuk, tahu yang ngajarin yang ngumpet sama suaminya, ditendang pintunya Pak. Itu satu tendangan 2 orang mental. Padahal orang Arab kan gede-gede Pak, nggak ada kayak kita kecil-kecil. Itu satu tendangan pintu, 2-duanya mental. Orang yang ngajarin sama suaminya Fatimah. Direbut itu tulisan Quran. Kata Fatimah, saya baru akan memberikan kalau kamu mau mandi dulu, bersuci dulu. Karena nggak ada yang boleh megang mushaf ini, ayat ini, kecuali mereka-mereka yang suci. Nggak terima Pak, ditampar itu Fatimah, ditampar, tetap nggak dikasih, ditendang adiknya. Sampai akhirnya tentunya sebagai kakak ya Pak, sejahat-jahatnya nggak tega juga melihat adiknya berdarah-darah. Timbul otaknya cerdasnya nih, karena Sayyidina Umar cerdas. Di antara orang yang bisa baca nulis Sayyidina Umar. Ya saya bolak-balik cerita ya, nggak banyak orang yang bisa baca bisa nulis zaman saat itu. Di antara yang paling cerdas adalah Sayyidina Umar. Ketika melihat adiknya kok kekeh mempertahankan tuh mushaf tulisan Quran surat Toha, maka kemudian akhirnya luluh juga Sayyidina Umar. Yaudah, saya mandi. Dia mandi kemudian, sini saya pengen lihat. Dibaca tuh Toha, wa anzalnahu dzikra dan sebagainya itu. Lalu kemudian Sayyidina Umar meminta Fatimah mengantarkan dia ke rumah Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, sampai di sana sudah ditunggu oleh para sahabat yang lain, termasuk pamannya Nabi, ya Sayyidina Hamzah. Itu udah megang pedang. Kalau si Umar macam-macam, perang dulu sama saya. Akhirnya tiba-tiba sahabat Umar masuk ke dalam, langsung ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, saya bersaksi kepada Allah sebagai Tuhan saya, dan saya bersaksi engkau adalah Nabi saya. Tuh. Sejak itulah kemudian dakwah Islam yang tadinya ngumpet-ngumpet Pak, yang sembunyi-sembunyi, kemudian jadi terang-terangan. Sebab Umar ngomong sama Nabi, wahai Nabi, apakah agama kita benar? Benar. Apakah agama kita hak? Hak. Apakah kita calon penduduk surga? Iya. Lalu ngapain ngumpet? Ayo terang-terangan dakwah. Saya yang jadi bodyguard. Oh. Akhirnya yang pertama kali yang didatangin siapa? Abu Jahal sama Abu Lahab. Macam-macam sama Muhammad. Kalau Muhammad tergores, kalian yang saya bunuh duluan. Tuh, Abu Umar. Sebelum tobat jadi preman yang memusuhi Islam, ketika sudah tobat menjadi orang yang jadi backingan di Islam. Harusnya mental kita tuh seperti itu. Ya, awal hasil bendera kedua ini setelah diberikan kepada Abu Bakar, diberikan kepada Sayyidina Umar. Selanjutnya insya Allah kita lanjutkan di penutup berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.